Sore semuanya, kali ini perkenalkan nama saya Heribertus Perfaslamu. Saya dari program studi PGSD. Kali ini saya akan mengajar tentang materi sumber daya alam. Yang pertama, saya mengajar tentang pengertian sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berada di alam, baik fisik maupun hayati, yang dinilai memiliki daya guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu pengertian dari sumber daya alam. Yang kedua, jenis-jenis sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi, pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui produksi atau pengembang biakan. Contohnya hewan, yang kedua tumbuh-tumbuhan dan hasil hutan. Itu contoh. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, pengertiannya adalah sumber daya alam jika persediaannya habis, sangat sulit, bahkan tidak mengizinkan tersedia lagi. Di contohnya minyak bumi, batu bara, timah, gas alam, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat sumber daya alam. Di manfaat sumber daya alam itu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang pertama, jadi sumber daya alam yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam utama untuk memenuhi kebutuhan pangan. Contohnya di sini adalah hewan yang bisa dikonsumsi seperti ayam, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, kentang, dan umbi, dan lain-lain. Jadi yang kedua, sumber energi dan bahan bakar. Jadi pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tetapi juga tidak kalah penting sebagai sumber energi dan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari, ya, dalam arti kebutuhan manusia atau kebutuhan industri. Itu yang kedua. Terus contohnya seperti sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas, misalnya bermanfaat sebagai bahan bakar yang bisa menghidupkan listrik dan kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor. Yang kedua, jadi yang ketiga, sumber energi pembangkit listrik. Jadi sumber daya alam juga bisa menghasilkan sumber energi pembangkit listrik, ya, dengan menggunakan bahan bakar minyak bumi dan menggunakan energi matahari. Jadi sumber daya alam yang bisa dikonversi menjadi energi listrik, ya, contohnya pembangkit listrik tenaga surya, ya, contohnya. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga air. Itu juga termasuk dalam sumber energi, sumber daya alam, ya, untuk pembangkit listrik, ya. Yang keempat, untuk mengembangkan teknologi. Jadi sumber daya alam juga dapat mengembangkan teknologi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan secara singkat bahwa teknologi merupakan hal yang terus berkembang dari waktu ke waktu, ya, tanpa berhenti. Jadi untuk mengembangkan teknologi menjadi lebih canggih dan dari waktu ke waktu dibutuhkan sumber daya alam. Jadi teknologi juga membutuhkan sumber daya alam. Yang kelima, untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi sumber daya alam juga yang kelima, menjaga keseimbangan alam. Tidak seharusnya sumber daya alam yang kita eksploitasi besar-besaran tanpa adanya treatment untuk menjaganya. Jadi situ yang kelima. Yang keenam, sebagai
eh, penyuplai oksigen. Jadi sumber daya alam juga dapat menghasilkan oksigen, ya. Oksigen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, ya. Tanpa kita menghirup oksigen, kita tidak bisa menghirupkan udara yang segar. Jadi itu. Nah, jadi oksigen juga sangat penting bagi kehidupan manusia, baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan itu. Jadi oksigen juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan atau tanaman, ya. Nah, itu. Yang ketujuh, sumber mata pencarian dan pendapatan. Jadi sumber daya alam juga sebagai sumber atau mata pencarian dari manusia, ya. Masyarakat membutuhkan pendapatan dari mata pencarian yang mereka tekuni untuk terus bertahan hidup dan menyejahterakan hidupnya, ya. Jadi dari sumber daya alam kita bisa mempertahankan hidup, ya. Seperti misalnya kita menanam sayur-sayuran, kita menanam ubi, kita menanam padi. Nah, itu semua adalah bentuk sumber daya alam, ya. Untuk sumber daya alam untuk mensejahterakan kehidupan, ya. Upaya pelestarian sumber daya alam yang